Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 3 halaman 132. Oke, pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, enak tahu kalau ada playlistnya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Silahkan dicek. Link efektif untuk laptop atau komputer. Untuk yang HP langsung saja masuk ke channel, tab ini tulisan Inside Chamber atau logonya ini, masuk ke channel, cari playlistnya kelas 2 buku tematik. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bermain di kebun sekolah. Nah, bermain di kebun sekolah. Enak ini kalau sekolahnya ada kebunnya ya. Nah, di kota kecil biasanya ya, atau di desa sekolahnya masih ada kebunnya seperti ini. Kalau kota besar jarang-jarang sekolah ada kebunnya seperti ini ya. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga ya, obat tanaman obat keluarga disingkat toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Ya, Dayu menyukai buku cerita binatang. Ya, ada buku-buku yang indah ya. Nah, lanjutkan. Ayo mencari tahu cerita tentang kupu-kupu berhati mulia. Wah, dari gambarnya kelihatannya kupu-kupu menolong semut yang masuk ke air. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang tergantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting patah, kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur sehingga semut pun tergelincir jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku mau tenggelam. Lontong, bukan lontong. Tolong aku. Nah, gitu ya. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Ayo semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting itu. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang telah menolong nyawanya. Aku adalah ini kupu-kupu ya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut ya sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Dia sadar akan kesalahannya ya. Secara berkelompok bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca sementara anggota kelompok yang lainnya menyimak. Mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompong tidak bisa kemana-mana. Di sini ya, tidak bisa pergi kemana-mana. Kepompong alangkah buruk nasibmu. Karena kepompong tidak bisa pergi kemana-mana. Karena kepompong tidak bisa pergi kemana-mana.
Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Diam saja ya. Nah, kepompong itu hanya terdiam. Kepompong hanya terdiam. Hanya terdiam. Mengapa semut minta tolong? Karena jatuh ke kubangan lumpur. Jatuh ke kubangan lumpur. Ya, bukan lumpur ya, lumpur. Ya. Nah, sini. Nah, mana ini? Terjatuh ke lumpur ya. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Dengan menjulurkan ranting. Ranting dan mengangkatnya ke atas. Ke atas. Ya. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan semut kepada kupu-kupu? Semut berterima kasih. Teruslah janji yang diucapkan semut setelah ditolong kupu-kupu. Ya, semut berjanji, ya. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Kan ibu ya itu agak susah nulis di komputer kadang-kadang. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Ya, nama saya contohkan Pak Ali. Ya, saat Pak Ali ke kebun sekolah, Pak Ali akan selalu mencari buku cerpen atau buku cerita. Cergam ya, buku cerita bergambar. Membaca cergam, membaca buku cerita bergambar. Nah, kalau nggak ada gambarnya kurang greget. Ya, paling suka lihat cergam, buku cerita bergambar. Dulu zamannya Pak Ali ada kuncup, ada bobo, ada apa lagi ya? Itu yang selain dibaca kuncup, buku sama buku-buku kecil-kecil, buku cerita ya, buku cerita pendek. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. Kegiatan perpustakaan jumlah. Oh, sekarang ada Quark ya, bagus itu Quark itu. Saya rekomendasi. Ya. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. Kegiatan perpustakaan membaca buku tentang binatang jumlahnya berapa. Misalnya 7, caranya nulis tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini torus ya. Ini jumlahnya 7. Ya, dikasih torus dulu. Nanya teman satu torus, dicoret-coret. Terus di jumlah. Ya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Saya akan menghargainya. Saya akan menghargainya.
Setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Kalau Pak Ali akan mencari buku cerita bergambar yang pertama. Kalau sudah habis semua dibaca, buku cerita. Nah, intinya cerita. Kalau buku pelajaran, Pak Ali lebih suka IPA. Nah, kalau matematika kurang suka dulu waktu SD. Ya, kalau ada IPA lebih suka IPA. Ya, tentang sejarah ditemukannya pesawat terbang, wah suka itu. Sejarah ditemukannya kereta api, wah. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ya, ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Oke. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1 buku di antara 2 buku, 1/2. Di sini buku yang berwarna merah dari tumpukan berikut dapat dinyatakan dalam pecahan ada berapa buku? 1, 2, 3, 4 buku. Yang berwarna merah cuma 1. Jadi 1 buku di antara 4 buku yang ada. Buku yang memiliki pita, ya, di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ini 1 buku di antara 2 buku yang ada, berarti 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ini adalah 1, 2, 3. 1 buku dari 3 buku yang ada, 1/3. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dalam pecahan, ya, salah satu. Kalau ngambil cuma 1 yang biru saja misalnya 1/3. 1 buku biru di antara 3 buku yang ada. Dalam setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, ya. Pasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku bertanda X pada tumpukan buku berikut. Di sini yang bertanda X 1 buku di antara 3 buku yang ada. Ini adalah pecahan 1/3, 1 buku di antara 3 buku. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1/5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1 buku di antara 5 buku yang ada. 1/5, wah ini tidak ada. Di sini tidak ada. Ini 1/5 ya. Tidak ada pasangannya. Di sini 1 buku di antara 2 buku, 1/2. Di sini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1 buku di antara 4 buku, 1/4. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda. Ya, nah, kita lanjutkan lagi di sini halaman 140 ya. Sekarang halaman 141. Bermain di halaman sekolah. Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman, ya. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan temannya bermain ular naga. Ular naga ya. Nah, kalau dulu Pak Ali menganggap permainan ini bukan ular naga, kereta-keretaan, tapi bukan di ini ya, bukan di baju, di pundak dulu, di pundak. Ya, kereta-keretaan. Kalau ini masuk terowongan gitu dulu, titituit gitu. Ayo lakukan permainan ular naga. Ayo kamu cari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman kelasmu. Ya, nama Ali. Ya, dulu Pak Ali paling suka main waktu kecil ya sepak bola. Walaupun sekarang nggak begitu suka lagi. Ya, sepak bola. Nah, Pak Ali sudah nggak begitu kuat berlari masalahnya. Nggak cocok ya main sepak bola lagi. Kalau renang masih suka lah ya. Mungkin nomor 2 ada Budi ya, bermain misalnya kelereng atau gundu, atau sekarang apa sih permainannya ya, kelereng misalnya ya. Siti misalnya ya, bermain lompat tali. Lompat tali itu butuh skill itu. Walaupun perempuan kadang-kadang loncatnya lebih tinggi dari laki-laki, sungguh. Ya. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh di tabel di atas, isilah tabel berikut. Ular naga siapa? Misalnya
12 ya. Jadi bikin torus dulu. Mungkin torusnya bisa di sini ya. Jadi ini setiap satu kelompok ini kan 5 tambah 5 10 tambah 2 12 gitu. Nah, ini disurvei ya, teman-temannya disurvei. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Ya, kita harus menghormati. Kita harus menghormati. Dan sekali-sekali kita juga mencobanya. Kita juga mencobanya. Ya, dengan mengalami sendiri mungkin kita juga akan suka. Dengan mencoba, ada kemungkinan kita juga akan suka. Kita juga ya akan suka. Ya, pertama teman yang suka, setelah mencoba ternyata suka juga ya. Boleh jadi seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan. Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita semut dan belalang bersama teman-temannya kepada Bu Guru. Siti dan teman-temannya diminta mencari kata sapaan dalam cerita tersebut. Kita sambil baca ya. Semut dan belalang, lala. Kamu mau kemana Mumut? Nah, ini yang saya garis bawahi ini sapaan. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, lala. Hati-hati di jalan, Mut. Ya, semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku berdiri dulu ya. Iya, lala. Lala panggilannya, kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan keribu. Wah, semutnya ada yang keribu ya. Mumut, ada yang bisa saya bantu teman? Nah, panggilannya teman. Ada yang bisa saya bantu teman? Emang kami teman kamu, jangan sok cari teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Loh, keribu ini gimana? Mumut, aku tidak mau menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Kamu mau kemana semut kurus? Semut kurus ya, memanggil dengan semut kurus. Mumut tidak memperdulikannya. Dia terus berjalan dan menghindari keribu dan teman-temannya. Kamu mau kemana Mumut? Tanya lala. Kata sapaan Mumut. Dua. Di sini adalah kita di. Aku jalan-jalan sambil mencari makan lala. Aku jalan-jalan sambil mencari makan. Aku jalan-jalan sambil mencari makanan lala. Mencari makanan lala ya. Oke. Lala nomor 3 ya. Hati-hati di jalan Mut. Nah, kadang-kadang coba dipanggil Mut aja ya. Hati-hati di jalan Mut. Hati-hati di jalan Mut. Ya, semoga kamu mendapatkan makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Nah, itu ya sampai di sini aja deh. Ya, ini Mut. Nomor 4. Ada yang bisa saya bantu, teman? Teman, teman, kamar sapaannya 5. Aku mau mana ini? Emangnya kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makananmu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah. Kamu mau kemana semut kurus?
Hei, kamu mau kemana? Semut kurus. Langsung aja, jangan tanda tanya dulu. Hei, kamu mau kemana? Semut kurus. Ya, ini dihapus saja yang ini. Oke. Semut kurus. 5 aja ya. Apalagi? Kamu mau kemana, Mumut? Lala. Mut saja. Iya, Lala. Gitu. Aku mau mendapatkan makanan banyak, aku pergi dulu ya. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emangnya kami teman kamu. Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu mau kemana? Semut kurus itu aja ya, nggak ada yang lain. Oke. Diskusikan tentang sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda. Buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda permainan kesukaan. Ya kita harus menghormatinya, sekali lagi ya, kita harus menghormatinya. Yang ketiga, yang pertama ya, harus menghormatinya. Ya, buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan. Ya, hai, bro, asik benar main bolanya. Ya, misalnya gitu ya. Walaupun mungkin kalian nggak suka bola, saat bertemu teman yang main bola, hai bro, asik bener main bolanya. Nah, seperti ini kalimat sapaan. Bro, ini kalimat yang baik. Ya, mungkin juga, hai kawan, semoga sukses di turnamen voli. Sukses di turnamen voli besok, kawan. Misalnya gitu ya, bisa manggil dengan kawan atau namanya, ya, atau namanya, misalnya namanya Riza misalnya. Selamat ya Riza, kamu telah memenangkan lomba tarik tambang. Ya. Atau lomba renang ya. Semoga besok ya lomba renangnya lancar, Riza. Nah, misalnya namanya Riza ya, ini mendoakan. Semoga besok lomba renangnya lancar, Riza. Oke. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Ini menghormati teman, ini tidak menghormati, ini tidak menghormati, kok berebut sih? Kalau dibaca sama-sama gini kan enak, ya kan? Perhatikan kumpulan semut berikut. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini ada 1, 2, 3 semut. Kalau satu semut saja bisa dalam pecahan 1/3. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini hanya 2 semut. Maka seekor semut ini adalah 1/2. Ya. Di sini seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Di sini 2 semut. Maka 1 semut ini 1/2. Di sini seekor semut ya dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 semut. Kalau saat diambil 1 ekor ya, maka akan menjadi 1/4. 1 semut dibanding 4 semut yang ada. Seperti itu caranya ya. Itu namanya pecahan. Seekor semut dikumpulkan
Seekor semut dari kumpulan semut di samping ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dapat dinyatakan dengan pecahan kalau seekor semut diambil satu ekor di antara 4 ekor semut yang ada. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ini belangnya ada 1, 2, ada 2. Maka kalau satu ekor belalang ya 1/2 ya. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ini serius ini, tumpuk-tumpukan ini belalangnya. Wah. 1, 2, 3 ya. Kalau satu belalang saja ya satu belalang di antara 3 belalang yang ada. 1/3 atau 1/3 ya, boleh ditulis seperti ini, boleh dalam tulisan 1/3 atau 1/3 boleh ya. 1/3 dan 1/3 itu sama. Ayo berlatih, warnai bangun yang menunjukkan bangun utuh dengan warna biru. Bangun utuh dengan warna biru. Saya ambil warna biru ya, yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Nah, ini yang satu bagian utuh warna biru. Ini satu bagian utuh warna biru. Warnai bangun yang menunjukkan pecahan setengah dengan warna merah. Setengah dengan warna merah. Warnai bangun, nah ini setengah ya, kita arsir dengan warna merah. Ininya juga kita warna merah ya. Nah, kok nggak pas ya? Ya usahakan pas lah. Nah ini kita warnai warna merah. Oh ini juga warnai warna merah. Yang separuh setengah warna merah. Ya mana lagi ya, ini juga warna merah ya, warna merah. Yang setengah. Mana lagi yang setengah? Nah ini dia setengah ya, kita warnai dengan warna merah. Ini juga setengah ya, kita warnai dengan warna merah. Ini juga setengah. Banyak ya yang setengah ya. Nah ini juga setengah, segi 5 ini ya, kita arsir dengan warna merah. Ini setengah juga, ini setengah juga, mulai ini setengah juga ya, kita warnai dengan warna merah. Ini setengah juga, kita warnai dengan warna merah. Ini setengah juga ya, kita warnai dengan warna merah. Ah ini juga setengah, bintang ini ya, kita warnai dengan warna merah. Lagi ini. Nah sudah. Sekarang warna merah ya, menunjukkan pecahan setengah. Warna bangun yang menunjukkan pecahan dengan warna hijau, 1/3 warna hijau. 1/3 warna hijau. Yang 1/3 yang dibagi 3. Mana ini? Ah ini dia. Tidak banyak memang. Ya, kita arsir 1/3. Dan tidak ada lagi. Cuman 1 aja. Oh iya, ini ada yang utuh. Warna biru berarti. Ini utuh. Kasih warna biru. Ini utuh warna biru. Oke, kita akan warna bangun yang pecahan 1/4 warna kuning. Ya, saya bikin orange saja ya, biar kelihatan. Nah, ya agak kuning juga sih. 1/4 ya. Nah ini 1/4. Satu bagian dari 4 ini adalah 1/4. Ini juga satu bagian dari 4 ini disebut 1/4. Yang kemudian ini juga 1/4 ya, ini juga 1/4. Wah jelek sekali, pelan-pelan ini. Kemudian mana lagi, ini juga 1/4.
Nah itu aja. Ini, wah ini seperempat juga dibagi 4 tuh ini. Ini 1, 2, 3. Oh ini juga. Ini, oh ini 3. Ada yang 3 ini hijau. Tadi kok nggak kelihatan ya? Oke. Kalau ini bukan. Besarnya nggak sama itu. Oke. Tinggal 1 aja yang belum. Memang itu enggak. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat mencari kata sapaan dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga. Kata sapaan yang baik ya, yang baik. Jangan menyapa orang dengan atau panggilan yang buruk. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.